Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa Random Knowledge. Kali ini kita akan membahas tentang cara mod SD card supaya bisa boot ambient tanpa eMMC. Di sini saya pakainya TV stick ya. Bisa terlihat di video ini TV stick saya dengan chipset S905X juga ya. Di situ ada HDMI di sini ya, ada juga lubang USB, kemudian ada lubang yang lain di sini. Ada itu untuk inframerah, di sini power dan sini micro SD. Nah, di sini saya pernah tak flash pakai ROM bukan bawaan jadi matot, maka saya beli lagi untuk mencoba mod SD card dan ternyata berhasil. Oke. Nah, ini bisa terlihat saya sedang melakukan booting pada TV stick saya yang masih baik ya. Bisa dilihat. Yang pertama kita lakukan agar bisa booting mode SD card adalah melakukan mendapatkan bootloader atau U-bootnya ya. Nah, di sini saya akan mendapatkan bootloadernya dari yang masih menyala. Nah, bisa dilihat ini ada CPU info dan aplikasi pendukung lainnya. Nah, saya akan buktikan ini CPU-nya adalah itu S905X ya. Seperti HG, kemudian kita lakukan cek apakah sudah root bawaan. Biasanya Amlogic itu biasanya yang TV box biasanya root bawaannya. Nah, ini sudah root bawaan ternyata. Nah, ternyata kalau belum root bawaan, kita bisa melakukannya dengan pakai yang namanya ini remote ADB shell ya ini. Dan untuk melakukan pakai remote ADB shell tentu saja kita perlu melakukan pengaktifkan USB debugging ya. Sini kita about, nanti ada build, di tekan-tekan beberapa. Oh ya, ini sudah saya aktifkan ternyata ya. Oke, kita masuk ke developer option ya, developer option, kemudian USB debugging kita centang. Nah, di sini sudah dicentang ya. Saya back. Oh ya, biasanya ada box yang juga ada opsi di bawah USB debugging itu opsi internet ADB ya. Kalau ada opsi itu harus dicentang juga. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke remote ADB shell ya. Nah, ini alamatnya harus yang local address ya, yaitu 127.0.0.1. Oke, kita connect. Nah, seperti itu ya, sudah connect ke ADB shell ya. Kita bisa cek apakah ADB shell-nya itu juga root. Biasanya kadang walaupun terminal emulator nggak bisa ngakses root, ADB shell-nya bisa. Nah, itu bisa dilihat root juga. Nah, tapi karena di sini terminal emulatornya juga sudah bisa mengakses rootnya, user rootnya, berarti ini tidak perlu. Nah, saya pakainya akan langsung pakai terminalnya aja. Oke. Perintahnya sih sama. Nah, ini kita harus cek dulu ya, pakai Total Commander. Cek dulu di mana U-boot atau bootloadernya ya. Kita bisa lihat di dev block, kemudian platform. Nah, yang ada kata-kata eMMC-nya ya. Nah, di sini pakai bname. Nah, kita cari apakah ada partisi U-boot ya. Sampai ke bawah ini ternyata tidak ada partisi U-boot. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah itu berarti namanya di sini adalah bootloader, enggak seperti STB lainnya yang pakai nama U-boot ya. Nah, ini yang perlu kita backup yaitu bootloader itu sendiri ya. Oke, saya buka terminal emulator untuk membackupnya. Kita harus perlu command su dulu ya, perintah su, kemudian kita masuk ke
storage CD storage. Nah, kita lakukan perintah ls. Nah, itu yang angka dan huruf itu adalah micro SD kita, karena kita mau backup ke micro SD ya. Masuk dulu ke micro SD, CD C 22C segaris C7C0 ya. Nah, ini sudah masuk ke micro SD-nya. Nah, itu isinya kita bisa lakukan backupnya di sini ya. Oh iya, kita harus ingat-ingat dulu alamat bootloader tadi ya. Ini dev blog platform D0074.000.emc by name bootloader. Nah, cara melakukan backupnya seperti ini. Kita perintah dd if sama dengan garing dev blog garing di sini blog ya, garing kemudian tadi platform ya, platform kemudian tadi ya D007 kemudian 4000 ya, 4000.imc garing by garis name kemudian garing bootloader ya, bootloader. Nah, di sini spasi kemudian off sama dengan bootloader kemudian titik bin. Nah, ini baru enter. Nah, kalau sudah ada record in dan record out berarti proses backupnya selesai. Nah, kita bisa lihat apakah sudah terbackup di micro SD-nya. Nah, ternyata sudah, itu ada bootloader bin yang ada di micro SD ya. Kita lihat ya, ukurannya 4 MB berarti memang benar ini U-boot atau bootloader bin. Nah, sekarang kita masuk ke Windows. Ini saya sudah copy bootloader binnya ke Windows ya. Ini juga ada bootcard maker, saya sudah download. Ini ada Balena Etcher ya, yang akan kita gunakan untuk flash itu ambien ya. Nah, sekarang kita flash ambiennya pakai Balena Etcher. Nah, ini ambien saya pakai ambien server biasa ya. Kalau akan mau pakai yang desktop juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita flash ambiennya. Biasanya ini agak lama, saya cepatkan nanti ya. Oke, saya cepatkan pure finishing ya ini. Oke, sudah finish. Kita bisa tutup Balena Etcher-nya ya. Tutup, kemudian kita lakukan bootcard maker. Kita ekstrak dulu ini bootcard maker-nya. Oh ya, sebelum lakukan bootcard maker, ini bootloader-nya atau U-boot bin-nya itu harus kita pangkas ya, pangkas ukurannya, itu ukurannya 4 MB, kita harus pangkas. Biasanya kalau nggak dipangkas malah jadi gagal, jadi kita perlu pangkas dulu pakai HXD editor ya. Nah, kita buka HXD editornya, kemudian kita open bootloader-nya tadi ya. Nah, bootloader bin kita open. Nah, yang perlu kita pangkas adalah bagian buntutnya ya, buntutnya yang bagian bawah ini, yang 00 semua kayak gitu ya, berarti itu adalah bagian kosongnya ya. Bagian kosong itu kita bisa hapus. Nah, kita harus memastikan dulu kita kosongnya berapa. Ya, untuk bagian kosong sih nggak harus semua yang kosong-kosong dihapus. Intinya kita hanya akan memangkas ukurannya ya. Oke, saya akan pangkas sampai di mana ya? Oke, sini aja ya. Saya klik di sini, kemudian kita tuju ke bagian bawah sampai bawah, nanti bentar, ini bawah. Inilah, saya gini aja. Nah, kita klik shift di keyboard, kemudian kita klik sini. Oke, kemudian kalau dicek dulu ya, ini cek yang di
yang terhighlight itu 0 semua atau bukan. Intinya harus 0 semua itu. Yang ini ya, yang biru-biru harus 0 semua. Kemudian kita klik kanan dan delete. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah ini kita save. Nah, kita bisa lihat ukuran pangkasnya ini. Nah, bisa dilihat ini bagian yang sudah terpangkas ini bootloader bin ya. Ini bisa kita lihat ukurannya jadi 900-an kilobit dari ukuran 4 MB ya. Nah, baru kita lakukan boot card maker-nya. Oke, kita buka boot card maker, kemudian kita pilih microSD-nya, kita buka bootloader tadi yang sudah kita pangkas ukurannya ya. Nah, kemudian terakhir kita klik Make. Nah, kalau sudah keluar sukses berarti sudah. Nah, untuk membuktikan apakah ini sudah berhasil boot card maker-nya, kita perlu eject dulu microSD-nya ya. Kemudian kita copot dulu microSD-nya. Habis dicopot kita tancapkan lagi. Nah, kalau terdeteksi seperti ini ada ambiboot berarti ini sudah berhasil. Nah, kalau ternyata terdeteksinya itu minta di format ya, itu berarti nggak berhasil. Berarti biasanya ukuran bootloader binnya kebesaran atau U-boot binnya kebesaran. Nah, kalau sudah berhasil kita bukalah ini ya. Seperti biasa kita pilih U-bootnya ya sesuai STB-nya. Saya S905X jadi pilihnya ini, kita rename jadi uboot.xt ya, ext. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu copy ini file AML autoscript ke microSD tadi ya, microSD Ambrian-nya. Oke, kita pastekan di sini. Nah, ini kita replace menggantikan file ini yang lama ya, udah tergantikan ini ya. Berarti ini sudah selesai sampai di sini berarti ini. Nah, microSD-nya ini sudah selesai. Maksudnya selesai itu berarti ini microSD-nya ini sudah bisa digunakan di Ambrian yang eMMC-nya sudah rusak. Nah, bisa melakukan boot langsung ke microSD-nya ya. Oke, sampai di sini saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.